لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيارة المختارين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Sadaqallahul azim. Bapak saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita awali khutbah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang selalu dan senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama datang dan hadir ke ruangan masjid kita dalam rangka melaksanakan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah, salat Jumat secara berjamaah. Kita selalu berusaha semoga salat yang wajib yang 5 waktu ini akan mampu kita jaga dia, dan salah satu menjaganya kita kerjakan dia dengan secara berjamaah. Mudah-mudahan ini akan menjadi kebiasaan kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap pribadi kita sampai kepada istri, anak, cucu, keponakan, keluarga, dan masyarakat kita akan tetap selalu menjadi pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir hayat kita masing-masing. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam khutbah kita yang pendek pada siang hari ini, khatib tak lupa berpesan baik kepada diri sendiri maupun kepada kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita sama-sama menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah dalam arti yang sebenarnya. Kita jalankan segala perintahnya dan kita tinggalkan semua yang dilarangnya. Semoga kita akan mendapatkan mardhatillah, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu impian, salah satu harapan dan cita-cita sepasang suami istri ketika dia mulai membina hidup rumah tangganya, salah satu harapannya tidak lain adalah mudah-mudahan dalam rumah tangga yang dibangun ini Allah
memberikan kepada mereka anak-anak yang saleh. Itu salah satu impian, harapan sepasang suami istri ketika memulai membina rumah tangga. Semoga Allah memberikan kepada mereka anak keturunan. Dan bagi sepasang suami istri yang beriman, anak yang diminta bukan anak sembarang anak, tapi yang diminta adalah anak yang saleh. Inilah harapan yang selalu diharapkan bagi sepasang suami istri yang ketika dia mulai membina rumah tangga. Namun kadang-kadang harapan ini tak semuanya sesuai dengan kenyataan. Awak berharap dia di Allah anak yang saleh, tapi kadang kenyataannya nandape di awak bukan anak saleh, tapi anak saleh. Ada dua anak. Yang pertama waladun saleh, yang kedua ada waladun taleh. Bedanya sad dengan ta saja. Yang pertama saleh, yang kedua taleh. Sama-sama bedanya sad dengan ta saja. Yang diharapkan kita adalah waladun saleh, anak yang saleh. Tapi kadang kenyataan yang kita dapatkan adalah waladun taleh. Taleh artinya rusak. Jadi ada anak yang kita dapatkan bukan anak saleh, anak yang baik, tapi yang dapat anak rusak. Taleh. Kalau taleh dipindahkan ke bahasa Minang jadi taleh. Taleh ko sebagian ada nan gata. Dan ada anak ko manggata. Manggata kay duano, manggata ka pano, manggata ke orang kampung, manggata ke masyarakat. Kenapa? Anaknya taleh, anaknya rusak. Nah, ketika anak rusak, ketika anak maaf kalau bahasa orang awak kurang aja, mati ko langit, mati ko ciri parang air. Kadang ada di antara kita, ketika dapat anak yang seperti itu, kadang kita hanya menjatuhkan kesalahan kepada anak saja. Bahkan kita seolah cuci tangan dengan ungkapan memang anak kini tak sama dengan anak dulu. Anak dulu betul-betul, anak kini kurang ajar, mana-mana begini. Kita kadang cuci tangan seolah-olah ketika anak wak jahit, anak wak mada, kurang ajar. Anak saja yang kita salahkan, tapi kita seolah bercuci tangan dengan alasan memang anak ini beda dengan anak dulu. Padahal maaf, anak dulu, anak kini sama saja. Ketika dia lahir, semuanya yuladu alal fitrah, dan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah kita ketika lahir? 3. Pertama, fitratul Islam, fitrahnya lahir sudah beragama Islam. Yang kedua, fitrah kita ketika lahir tidak punya dosa. Yang ketiga, fitrah kita ketika lahir baik. Itulah fitrah manusia ketika lahir. Sudah Islam, tidak punya dosa dan baik, itulah fitrah. Lalu kenapa anak ini melenceng dia dari fitrahnya? Kenapa melenceng? Kadang-kadang inilah yang kita tidak pernah bertanya. Ketika anak kita dan sesuai dengan harapan kita hanya menyalahkan anak saja, tapi tidak bertanya kepada diri kita, kenapa anak saya begini? Bahama ku anak dan kurang ajar, lanjut lo cukui, sekolahnya raja, mengaji lain pulau, segala keperluannya cukui, kok kurang ajar anak dia. Anak siano bansai ini kekurangan. Maaf, sagalo kurang. Lanjut anak pun kadang-kadang indah. Tapi kenapa anaknya patuh? Anaknya saulah. Kadang kita dah amat mencari diri, kita salahkan anak. Maka bertanyalah, ba'a makwa anak dan moleku. Maka
Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka bertanyalah apa kira-kira kesalahan kita. Maka kalau kita mau jujur melihat, maka melihat model anak-anak remaja kita sekarang yang luar biasa, rusak akhlaknya, rusak moralnya. Kenapa? Ternyata ada penyebabnya. Dan kalau mau jujur, ada 5 faktor yang merusak anak kemanakan kita. Sehingga 5 faktor inilah yang kadang-kadang kalau kita mau menyadari, inilah rupanya sekarang di zaman kita sekarang yang menghancurkan, merusak anak kita. Ada 5 faktor yang menyebabkan anak kita bermasalah. 1. Faktor pertama yang menyebabkan anak kita menjadi anak toleh, anak yang rusak. Apa faktor pertamanya? Faktor pertamanya adalah kenakalan orang tua. Jadi maaf, kenakalan anak-anak kita sekarang diawali oleh kenakalan orang tuanya. Jadi jangan menyalahkan anak saya. Anak ini madah, anak ini kurang ajar. Maaf, jangan dulu menyalahkan anak. Kenapa? Kurang ajaran anak kita sekarang ini karena diawali oleh kenakalan orang tuanya. Lalu timbul pertanyaan, apa model kejahatan kenakalan orang tua? Maka yang pertama, model kenakalan orang tua yang pertama adalah ketika bapak dan ibunya tak bisa menjadi contoh yang baik buat anaknya. Itulah kenakalan orang tua yang pertama. Ketika bapak, ketika ibu, ketika orang gaib tidak bisa menjadi contoh yang baik buat anaknya, itulah kenakalan orang tua yang pertama. Salamualaikum. Banyak data kita orang tua yang pandai hanya menyuruh sembahyang ke Surawak. Jangan elok dah kau. Awak hanya pintar menyuruh. Tapi kita banyak yang tak bisa menjadi contoh. Maka sering disampaikan, kalau jadi bapak, kalau jadi induk, jadi orang gaib, maka seharusnya mandian orang mandian kudu. Bawa orang mandian kudu. Kalau orang mandian kudu, orang mandian dulu masuk tabik, baru kudu menurut. Itu orang mandian kudu. Dah kudu itu sudah masuk tabik yo. Awak dulu masuk tabik, baru kudu menurut. Itu orang mandian kudu. Dan orang gaib, apa ibu harus roman orang mandian kudu. Awak dulu tajun, baru beko kudu menurut. Awak dulu ngerajuan, baru anak akan ngikut. Tapi nan banyak ini ranggai ko apa itu ko saroman orang mandikan baru. Nan baru aku cimpang dalam tabik memangangkam dalam hati. Semayang, apa ini semayang? Sudah, apa ini sudah? Pak kamaja anak saleh, apa nu kali? Maka maaf, yang pertama yang menyebabkan anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Karena orang tuanya tak bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Maka anak-anak kita sekarang kehilangan panutan, kehilangan teladan. Siapa kami contoh oleh bapak? Siapa kami tiru lagi? Apa kami tidak sembahyang? Induk kami tidak sembahyang. Siapa kami tiru lagi? Maka faktor pertama kenakalan orang tua ketika bapak dan ibunya tak bisa menjadi contoh yang baik buat anaknya. Inilah kenakalan pertama orang tua. Yang kedua, faktor kenakalan orang tua yang kedua setelah tak bisa menjadi contoh, yang kedua kenakalan orang tua ketika bapak dan ibunya membalikan barang dan patut dibalikan untuk anak. Itu kenakalan orang tua. Maaf, anak SD baru kelas 2, kelas 3 babalikan HP Android dengan alasan anak kita kemarin daring tabaso balikan anak HP di surat. Ingat, ketika Anda berikan anak barang yang patut diberikan, maka siaplah kerusakan anak kita. Maka kemarin saya sampaikan, ketika masih daring, jangan usahlah balikan HP itu anak. Cukup balik
agiakan pakai apa no, pakai apa no untuk pelajaran itu. Tidak usah beli HP. Kenapa? HP sekarang ni manfaatnya besar, tapi mudaratnya sangat rubah tulang belum. Dan anak-anak kita dan kita SD ini belum pandai memilah mana nih nanenok mana murah, belum pandai memilah lagi. Akhirnya apa? Banyak anak-anak kita rusak karena HP ini sudah dibelikan cincin untuk anak tu. Dan orang lain tu kadang bangga balikan HP untuk anak pak. Oh dia liuk, dia anak dia ketinggal pada orang-orang indah dia. Dia balikan patang HP 5 juta dah pun. Dia pitilai balikan lah. Tapi orang Minangkabau ada dua yang dia ingat. Kalau dibalikan barang kokana ada dua pertimbangan. Patui je, mungkin je. Lain patui tapi tidak mungkin. Lain mungkin tapi tidak patui. Pakai orang Minangkabau. Kini iko pun nak dipikir orang ni. Ada balikan apa untuk anak ni mungkin piti dia lain. Tapi Allah kau patui. Mungkin alun patui betul. No kete baru. Kau dibandingkan apa? Kau usah juga akak. Maka ada patui, ada mungkin. Nah kini bagi orang lain maaf, nyonya merasa hebat jadi apa? Kalau lah bisa balikan barang mewah untuk anaknya, dah santai jadi apa tersebut. Padahal itulah kejahatan orang tua. Membalikan barang lalu patui dibalikan untuk anak. Maka saya sampaikan, marusa anakku sebentar. Marusa anakku sebentar, memelongannya, maaf, iko nan payah. Lah masuk tawalik, lah masuk dunia, indah jeno. Kenapa? Dasarnya rusak. Maka yang kedua, kenakalan orang tua yang kedua adalah ketika orang tuanya memberikan anaknya barang lalu patut diagiahkan. Inilah kenakalan orang tua yang kedua. Yang ketiga, kenapa anak kita rusak? Setelah orang tuanya tak bisa jadi contoh, setelah membandingkan barang anak patut dibandingkan. Yang ketiga, kenakalan orang tua itu modelnya ketika bapak dan ibunya memberi anaknya makan dengan makanan yang haram. Itulah kenakalan orang tua yang ketiga. Kini, maaf sebagian orang tua, sebagian bapak, dek payah ekonomi kadang punya prinsip. Kini kau nan paradu anak makan, nan paradu bini makan, nan paradu keluarga makan, nan pokok kini keluarga kau makan. Halal haram beko dia gali, nan lidi, nan ijua, nan kini, nan isu. Lamun itu gaya orang dulu. Padahal dia kadang-kadang tak ingat bahwa anak bagiakan kanak itu akan menentukan pertumbuhan mentalnya, pertumbuhan rohaninya. Merupa makanan ini akan berpengaruh pada anak-anak itu. Maka maaf, anak-anak yang luar biasa jahatnya sekarang. Kenapa? Salah satunya makannya bacampur dengan haram. Tidak usahlah yang haram, bacampur dengan haram saja rusak. Apalagi kalau haram mesti disuruh. Kini orang tak perlu lagi dengan halal dan haram. Dan pokok kini anak makan, dan pokok kini bini makan. Halal haram bekolo dia gai. Akibatnya apa? Anak-anak kita maaf susah diagiahkan masukkan hidayah, diagiahkan petunjuk, diagiah pengajaran. Dan masuk ada. Kenapa? Ada nama ambil, ada hijabnya. Ayam hijab tidak lain adalah makanan yang haram. Itu nan mambil hidayah kau masuk ke anak-anak itu. Maka oleh karena itu selaku orang tua zaman sekarang, cobalah kita baru saja selesai ditinggalkan Ramadan. Maka oleh karena itu mari kita lanjutkan semangat Ramadan itu sampai Ramadan ini. Saja Ramadan baik, boleh Ramadannya pergi, tapi semangatnya jangan hilang. Salah satunya apa? Kita jangankan Ramadan melatih kita, jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, yang halal saja di siang hari Ramadan kita dilatih menahannya. Makan halal, minum halal, istri halal. Siang hari Ramadan kita tak boleh memakannya, meminumnya dan mendekatinya. Kenapa? Bila ditahan dalam Ramadan, jangankan yang haram, yang syubhat, yang halal saja kita ditahan. Maka hendaknya selepas Ramadan juga begitu.
maka tertahanlah diri kita, mampu kita menjaga diri kita dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di bidang makan dan minum yang akan kita berikan kepada anak cucu kemenakan kita. Maka oleh karena itu, yang pertama faktor yang menyebabkan rusaknya anak-anak kita sekarang adalah faktor kenakalan orang tua. Maka oleh karena itu, mari setiap kita mulailah bertanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira gimana, apa salah saya selama ini? Kenapa anak saya seperti ini, tidak sesuai dengan harapan saya? Mungkin ada kesalahan kita, maka kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Menjadikan kita menjadi orang pertama yang menjadi contoh buat anak-anak kita. Dan maaf, ketika kita berikan barang, jadilah patuh kok. Mungkin kok anak dibandingkan atau tidak. Kalau alun patuh jangan dibandingkan dulu. Kenapa? Merusak kesebarannya, memerlukan upaya. Dan ketika jagalah makanan anak-anak kita, semoga dengan terjaga makanannya dari yang haram, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Kunci untuk menjadi keluarga yang saleh tidak lain adalah kasihlah istri kita, kasihlah anak kita, makan harta yang halal, insya Allah akan menjadi keluarga yang saleh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar.